Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dari kelas 12 EPS 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tugas SKI tentang kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Indonesia ada beberapa kerajaan. Saya akan membawakan dua kerajaan, yaitu yang pertama kerajaan Islam di Sumatera dan kerajaan Islam di Gorontalo. Apakah itu kerajaan Islam di Sumatera? Kerajaan Islam di Sumatera agama Islam di Indonesia dapat berkembang dengan pesat, di antaranya melalui kekuasaan. Hal ini mendukung semakin luasnya ajaran Islam secara perlahan-lahan tapi pasti. Agama Islam mulai dianut oleh para penguasa pelabuhan lokal. Islam lebih memberikan identitas baru kepada simbol perlawanan terhadap penguasa pesat yang Hindu di pedalaman. Berangkat dari kerajaan kecil berbasis maritim, kemudian agama Islam berkembang dan menyebar luas sampai jauh ke pelosok negeri, sehingga bermunculan kerajaan-kerajaan Islam yang menjadi penyangga kekuatan dakwah Islam di Indonesia. Di antaranya yaitu Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh Darussalam. Oke, kita akan masuki kerajaan di Samudra Pasai dulu. Apa itu Kerajaan Samudra Pasai? Kerajaan Samudra Pasai yaitu kerajaan Islam pertama di Indonesia. Ini diperkirakan berdiri sekitar awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi sebagai hasil proses islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi oleh para pedagang muslim sejak abad ke-7 Masehi dan seterusnya. Raja pertamanya adalah Malik al-Saleh, penguasa Samudra Pasai bernama Merah Silo yang memeluk agama Islam atas ajakan Syekh Ismail. Syekh Ismail adalah seorang dai dan utusan Syarif Mekah yang datang melalui Malabar. Setelah memeluk agama Islam, Merah Silo mengganti namanya menjadi Malik al-Saleh. Raja Samudra Pasai ini memperistri putri kerajaan Priak yang bernama Ganggang Sari, sehingga adanya perkawinan kedua kerajaan tersebut menjadi kekuasaan yang besar untuk penyebaran dakwah Islam di Sumatera dan daerah-daerah sekitarnya. Menurut para sejarawan bahwa Samudra Pasai bukanlah kerajaan Islam pertama di Nusantara, karena sebelumnya telah berdiri kerajaan Perak dan Aru. Kerajaan Samudra Pasai berada di pesisir timur Laut Aceh, sekitar Kabupaten Lokosamoi atau Aceh Utara sekarang. Ibu kotanya ada di muara Sungai Pasangan. Terdapat di dua kota besar yang terletak berseberangan di muara Sungai Pasangan, yaitu Samudra dan Pasai. Dalam catatan Ibnu Battuta pada tahun 1345 menyatakan bahwa ketika Ibnu Battuta singgah di Pasai, raja yang berkuasa bernama Malik al-Jahir. Ibnu Battuta menganggap bahwa raja ini benar-benar menunjukkan citra sebagai seorang raja muslim. Malik al-Jahir dikenal sebagai seorang raja yang ortodoks, suka mengajak dan mengundang diskusi dengan para ahli fikih dan usul, sehingga istananya ramai dikunjungi para cendekiawan dari berbagai negeri. Ia mengadakan hubungan dengan dunia Islam, diantaranya dengan Persia dan Delhi. Pada tahun 1521, kerajaan Samudra Pasai ditaklukkan dan dikuasai oleh bangsa Portugis yang kemudian menguasai selama 3 tahun. Setelah itu, kekuasaan kerajaan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada awal abad ke-16 Masehi. Ia memerintahkan antara tahun 1507 hingga 1522 Masehi. Di dalam catatan sejarah, Pulau Sumatera merupakan awal mula syiar agama Islam di Nusantara. Dari Sumatera inilah Islam mengembangkan sayap dakwahnya di seluruh penjuru tanah air, sampai akhirnya Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu Kerajaan Aceh Darussalam.
Apa itu Kerajaan Aceh Darussalam? Secara geografis, Kerajaan Aceh berada di Kabupaten Aceh Besar, berdiri pada abad ke-15 Masehi, merupakan kelanjutan dari Kerajaan Lamuri oleh Muzaffar Shah pada tahun 1465 sampai dengan 1497 Masehi. Raja pertamanya adalah Ali Mughayat Shah. Wilayah kekuasaannya dari Fidi sampai ke Sumatera Timur, dan peletak dasar kebesaran Aceh adalah Sultan Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qahar. Di antara para sultan yang lain, Sultan Iskandar Muda pada tahun 1608 sampai dengan 1637 Masehi berhasil membawa kejayaan kerajaan. Wilayah kekuasaannya meliputi pelabuhan di pesisir Minangkabau serta Mangkat digantikan oleh Sultan Iskandar Tsani yang memiliki sikap lemah lembut dan adil. Pengetahuan agamanya maju dengan cepat. Sepeninggal beliau dipimpin oleh penguasa yang lemah sehingga mengalami kemunduran. Nah, itulah tentang kerajaan Islam di Sumatera. Selanjutnya itu kerajaan Islam di Gua Talo. Apa itu kerajaan Islam di Gua Talo? Sebagai berikut. Kerajaan Islam di Gua Talo yaitu kultur kerajaan Gua Talo tidak dipisahkan dengan Islam. Setelah kerajaan Gua Talo memeluk Islam, penyebaran Islam di Sulawesi dan bagian timur Indonesia sangat pesat. Kerajaan ini adalah kerajaan yang merupakan syariat Islam. Keberhasilan penyebaran Islam ini terjadi setelah memasuki awal abad ke-17 dengan kehadiran 3 orang mubalik yang bergelar datuk dari Minangkabau. Lentara Waju menyebutkan bahwa ketiga datuk ini datang pada permulaan abad ke-17 dari kota Tangah Minangkabau. Mereka dikenal dengan nama Datuk Tolui Bugis atau Datuk Talwa dari kota Makassar, yaitu yang pertama Datuk Makmur, Khatib Tunggal yang lebih populer dengan nama Datuk Ri Bandang. Yang kedua Sulaiman, Khatib Solong yang lebih populer dengan nama Datuk Patimang. Yang ketiga yaitu Abdul Jawad, Khatib Bongso yang lebih dikenal dengan nama Datuk Ritero. Sesampainya di gua, mereka memperoleh keterangan dari orang-orang Melayu yang banyak tinggal di gua, bahwa raja yang paling dimuliakan dan dihormati oleh Datuk Luo, sedangkan yang paling kuat dan berpengaruh ialah Raja Talok dan Raja Gua. Mereka berangkat ke Luo untuk menemui Datuk Luo, La Patiwari Daeng Prabu. Datuk Luo adalah raja yang paling dihormati karena kerajaannya dianggap kerajaan tertua dan tempat asal nenek moyang Raja Sulawesi Selatan. Kedatangan Datuk Telwe mendapat sambutan hangat dari Datuk Luo, La Patiwari Daeng Prabu. Sejak agama Islam menjadi agama resmi di Gua Talo, Raja Gua Sultan Alauddin makin kuat kedudukannya, sebab beliau juga diakui sebagai Amirul Mukminin, kepala agama Islam, dan kekuasaan British Salafanga diimbangi oleh makam Raja-Raja Gua Talo Khadi yang menjadi wakil raja untuk urusan keagamaan, bahkan oleh orang-orang Makassar, Bugis, dan Mandar yang telah lebih dulu memeluk agama Islam pada abad ke-16. Sultan Alauddin dipandang sebagai pemimpin Islam di Sulawesi Selatan. Ada pendekatan unik yang dilakukan oleh Sultan Alauddin dan pembesar kerajaan Gua, yaitu mengingatkan perjanjian persaudaraan lama antara Gua dan negeri atas kerajaan Islam ditakluk atau bersahabat, yang berbunyi antara lain, barang siapa di antara kita, Gua dan sekutunya atau daerah taklukannya melihat suatu jalan kebajikan, maka salah satu dari mereka melihat itu harus menyampaikan kepada pihak lainnya, dan oleh karena Gua sekarang sudah melihat jalan kebajikan, yaitu agama Islam,
Maka kerjaan gua meminta kepada kerjaan-kerjaan di takluknya agar turut memeluk agama Islam. Nah, itulah 2 kerajaan Islam di Indonesia. Sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.